warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia, sebelum acara debat publik ini kita mulai, ada baiknya terlebih dahulu kami memperkenalkan para panelis dan moderator kita. Para panelis ini sengaja kami pilih karena mereka mempunyai kompetensi di bidangnya masing-masing, yang dalam hal ini bertugas sebagai tim yang merumuskan soal-soal yang telah disiapkan oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai terkait visi dan misi masing-masing pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Dumai periode 2016-2021, dan mereka adalah yang pertama Bapak Dr. Andes Haji Nisdiono MM. Beliau sehari-hari bertugas pada Dinas Pendidikan Kota Dumai dan saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Pendidikan Menengah. Dan yang kedua, Bapak Haji Muhammad Rizal Akbar MPhil. Beliau merupakan Ketua Yayasan Institut Agama Islam Tafakufiddin Dumai dan juga Ketua ICMI Kota Dumai. Dan yang ketiga, Bapak Dr. Andes Alrida SAG MM. Beliau merupakan dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lancang Kuning Dumai. Bapak Ibu, cincin tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang berbahagia, adapun selaku moderator yang bertugas untuk memimpin jalannya debat publik ini adalah Bapak Profesor Dr. Sujianto. Beliau merupakan Guru Besar Ilmu Kebijakan Publik pada Universitas Riau Pekanbaru. Kami silakan kepada Bapak Profesor Dr. Sujianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya kurang semarak pagi ini. Salamnya tidak dijawab secara serempak. Kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul di ruangan yang indah dan nyaman ini dalam rangka debat pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Dumai tahun 2015 yang akan diikuti oleh 5 pasangan calon. Kemudian bersalawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat nanti di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak pejabat wali kota, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Yang kami hormati Bapak Ketua KPU Provinsi Riau beserta jajarannya, kemudian Bapak Ketua KPU Kota Dumai beserta jajarannya, dan yang kami hormati Bapak Forum Koordinasi Pemerintahan Daerah Kota Dumai, kemudian Bapak Kepala Dinas Badan Lembaga di lingkungan Kota Dumai. Terusnya yang kami banggakan dan kami cintai, para pendukung pasangan yang dalam ini wajahnya cerah-cerah dengan warna bermacam-macam yang menunjukkan keanekaragaman, namun dalam hal ini adalah mempunyai rasa satu untuk memajukan Kota Dumai yang akan datang. Kemudian yang teristimewa yaitu para calon pasangan wali kota, wakil wali kota Dumai, yang dalam hal ini ada 5 calon sudah ada di tempat kita. Tepuk tangan untuk para calon. Alhamdulillah.
sebelum para calon duduk di tempat perdebatan, kita memberikan gambaran bahwa setelah 17 tahun nanti kita melaksanakan demokrasi langsung yang memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk memimpin daerahnya masing-masing sesuai dengan kebijakan lokal yang ada. Kota Dumai adalah beranda Provinsi Riau, artinya Dumai adalah wajah muka daripada Provinsi Riau. Oleh karenanya, Dumai harus lebih baik daripada kota-kota yang lainnya. Dumai akan memberikan gambaran peradaban kota di Riau. Bagaimana wajah kota Dumai? Itu adalah akan memberikan wajah Provinsi Riau. Untuk itu, maka hari ini kita akan memilih para pemimpin kota Dumai yang akan membentuk wajah Dumai 5 tahun yang akan datang. Oleh karenanya, kami akan memperkenalkan yaitu pasangan yang sudah ada di tempat kita, yaitu mulai dari urut nomor 1 hingga nomor 5. Yang pertama, pasangan calon yang pertama yaitu Bapak Dr. Muhammad Ihsan SD MSc yang berpasangan dengan Ibu Hajah Yanti Komalasari SEMM. Tepuk tangan untuk beliau. Beliau maju adalah diusung oleh Partai PKS dan Partai Golkar. Persilakan, kami persilakan kepada Pak Ihsan. Tegak dulu Pak. Tegak dulu. Nanti kita persilakan duduk. Yang kedua adalah pasangan Bapak Dr. Andes Haji Zulkifli As FSI dengan Bapak Eko Suharjo SE. Pasangan ini maju menjadi calon wali kota dan wakil wali kota diusung oleh Partai Nasdem, Demokrat, PKB, dan Gerindra. Kami persilakan Pak. Silakan ngambil tempat. Berikutnya yaitu pasangan dengan nomor urut 3 yaitu Bapak Andres SSY berpasangan dengan Bapak Sakti maju menjadi calon wali kota dan wakil wali kota Dumai melalui jalur perseorangan yang merupakan satu-satunya pasangan calon perseorangan yang ikut berkompetisi pada pemilihan kepala daerah di Provinsi Riau yaitu Kota Dumai tahun 2015. Kami persilakan Pak. Selanjutnya, silakan Pak. Agak senyum sedikit Pak. Biar terang senyum sedikit. Silakan Pak Amdes sama Pak Sakti. Selanjutnya yaitu pasangan calon wali kota dan wakil wali kota dengan nomor urut 4 yaitu Bapak Abdul Hakim SH berpasangan dengan Ibu Hajah Nuraini. Beliau maju adalah dicalonkan oleh Partai PAN, PBB, dan Partai PKPI. Kami persilakan.
saling bersalaman walaupun bersaing, tetapi hatinya harus satu untuk memajukan Kota Dumai. Tepuk tangan. Yang kelima yaitu urutan pasangan Bapak Dr. Haji Agus Hidayat MM dengan Bapak Maman Supriyadi SHMSI. Pasangan ini maju menjadi calon wali kota dan wakil wali kota Dumai diusung oleh partai PDI Perjuangan dan Partai Hanura. Kita persilakan, Pak. Tepuk tangan untuk hadirin kepada pasangan kita, supaya dalam pagi ini perdebatan walaupun ada persilangan pendapat, namun tujuannya satu, mari memajukan Dumai terbilang gemilang untuk masa depan. Silakan hadirin yang berhadir pada hari ini dalam rangka debat publik pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Dumai tahun 2015. Sebelum kita lanjutkan, ada beberapa pengumuman. Pertama, pengumuman adalah nanti sekitar jam 10.45 atau 11:15 itu ada pemadaman listrik dari PLN, namun tidak lama karena akan ada pergantian dari listrik PLN menjadi genset. Jadi mohon untuk kesabaran dan tidak ada reaksi apapun juga. Yang kedua adalah yang tegak di depan kita ini adalah seorang ibu yang bernama Osnita SPDI. Beliau adalah penerjemah bahasa isyarat untuk disabilitas. Tepuk tangan untuk beliau. Beliau adalah guru SLB Kota Dumai. Hadirin hadirat yang kami muliakan, baiklah, sebelum debat dan pembacaan atau pemaparan tim di dalam debat ini, pertama, tidak dibenarkan membawa atribut pasangan calon, meneriakkan yel-yel atau slogan dan melakukan tindakan intimidasi. Yang kedua, tepuk tangan hanya dibenarkan pada saat calon telah selesai menyampaikan visi dan misi dan menjawab pertanyaan selama proses berlangsung acara debat. Yang ketiga, selama debat berlangsung, masing-masing calon tidak dibenarkan menyampaikan materi yang mengandung unsur sara, menghujat, dan menyerang calon lain dengan kata-kata kasar. Yang keempat, waktu dimulai pemaparan dan menjawab pertanyaan ditandai dengan bunyi bel. Yang kelima, 10 detik sebelum waktu habis panitia memberikan isyarat, 10 detik sebelum waktu habis panitia memberikan isyarat dengan menggunakan timer. Keenam lagi, bila bel berbunyi bertanda waktu pemaparan, menjawab dan menanggapi dinyatakan selesai dan tidak boleh dilanjutkan atau tidak ada penambahan waktu untuk pemaparan, menjawab pertanyaan dan menanggapi pertanyaan. Baiklah, kita masuk kepada acara yang pertama, yaitu penyampaian visi dan misi masing-masing pasangan calon selama 2 menit. Untuk yang pertama, kami persilakan berdiri. Yang pertama, kami berikan kesempatan untuk menyampaikan visi dan misi adalah pasangan calon nomor urut
1. Mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kami, visi, misi, dan program yang baik adalah visi, misi, dan program yang dibuat berdasarkan kebutuhan real masyarakat. Karena itu kami menyusun visi, misi, dan program ini berdasarkan kebutuhan real masyarakat pula. Visi, Dumai Maju Sejahtera. Visi ini diwujudkan dalam 5 misi. Misi pertama, mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman, bertakwa, dan berbudaya Melayu. 2. Meningkatkan kualitas dan jangkauan infrastruktur daerah serta pengelolaan lingkungan yang asri dan berkelanjutan. 3. Meningkatkan perekonomian masyarakat dan pendapatan perkotaan yang bertumpu pada pelabuhan, industri, perdagangan, pertanian, dan pariwisata. 4. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah daerah dan kualitas pelayanannya. 5. Mewujudkan suasana perkotaan, perairan, dan pelabuhan yang aman, damai, dan harmonis berbilang tahun. Selanjutnya Bu Yanti akan membacakan program utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program utama: 1. Percepatan proyek air bersih. 2. Pembukaan lapangan kerja yang prioritas warga Dumai. 3. Perbaikan jalan sampai ke pelosok. 4. Pengentasan kebanjiran. 5. Peningkatan fasilitas listrik masyarakat sampai ke pelosok. 6. Pembelaan masyarakat ekonomi lemah dan pengentasan kemiskinan. 7. Peningkatan ekonomi dan pendapatan masyarakat. 8. Prioritas pemakaian produk warga. Terima kasih kepada pasangan calon nomor 1. Tepuk tangan kepada para hadirin. Yang kedua, kami persilakan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Dumai tahun 2012 nomor urut 2. Mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi dan misi yang akan kami paparkan merupakan pengejawantahan serta aktualisasi dari aspirasi, kehendak, dan harapan masyarakat yang disampaikan saat program Zul'as dan Eko Parko mendengar. Karena itu, kami berkeyakinan bahwa segala visi dan misi dan program kerja ini insya Allah akan dapat dilaksanakan karena telah melalui ujian yang mendalam dan berbagai sektor, baik dari sisi kemampuan SDM maupun dari kekuatan APBD. Visi dan misi dan program kerja ini disusun berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Selanjutnya kami persilakan saudara calon wakil wali kota untuk menyampaikan visi dan misi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenankan kami menyampaikan visi dan misi pasangan Zul'as dan Eko Suwarjo sebagai berikut. Visi: terwujudnya masyarakat Dumai yang makmur dan madani. Pengertian dari visi ini adalah: 1. Terwujudnya masyarakat Dumai yang makmur, yakni keadaan masyarakat yang berbahagia lahir dan batin karena terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi setiap orang. 2. Terwujudnya masyarakat Dumai yang madani bermakna masyarakat yang menjunjung tinggi nilai, norma, dan hukum yang ditopang oleh penguasaan ilmu, iman, dan teknologi yang berkeadaban. Misi: pertama, menuntaskan proyek air minum untuk merata di setiap masyarakat. 2. Meningkatkan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan. 3. Pemerintahan yang efektif. 4. Intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. 5. Keseimbangan fisik dan sumber daya manusia. Tepuk tangan untuk pasangan nomor urut 2. Kemudian kami persilahkan pasangan nomor urut nomor 3. Mulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormat dari kami. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang telah memberikan dukungan sehingga menghantarkan kami sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Dumai melalui jalur independen pada tahun ini. Visi dan misi kami dengan kesederhanaan dan keteladanan menjadikan kota Dumai sebagai kota perdagangan, pertanian, pendidikan, dan industri dengan menempatkan sektor maritim, agraris, dan sumber daya manusia sebagai pilar utama untuk mewujudkan kota Dumai negeri bertuah, bersih, santun, aman, dan harmonis. Langkah-langkah dalam mewujudkan visi dan misi: 1. Penyelesaian kawasan bermasalah, yaitu hak pakai, Chevron, dan HTI. 2. Menciptakan ribuan wirausahawan. 3. Sekolah gratis yang benar-benar gratis dari PAUD sampai ke SMA sederajat. 4. Menciptakan produk unggulan dalam daerah yang menjadikan ikon daerah dimotori oleh usaha kecil menengah. 5. Menciptakan kawasan wisata etnis dan menempatkan Melayu sebagai baik negeri. Demikian penyampaian kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Lihat terus tepat waktu. Kemudian kita persilakan nomor urut 4 untuk menyampaikan visi dan misinya, mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Para hadirin, masyarakat Kota Dumai yang kami cintai, dari bagian besar ke Kota Dumai, singgah sebentar di Jalan Nelayan. Hari ini kita berkumpul beramai-ramai, semoga bermanfaat bagi Dumai ke depan. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada calon wali kota Dumai keempat, Bapak Haji Abdul Qasim SH, atas kesempatan pertama yang diberikan kepada saya. Ini merupakan kehormatan bagi saya, khususnya semoga menjadi kemuliaan bagi kaum hawa di Kota Dumai umumnya. Adapun visi aksi nurani yaitu terwujudnya Kota Dumai sebagai kota aksi yang unggul dengan masyarakat bernurani dan berbudaya Melayu menuju Kota Dumai yang berwawasan lingkungan. Para hadirin, masyarakat Kota Dumai yang kami cintai, bagi kami visi bukanlah hanya mimpi atau serangkaian harapan, tetapi suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Visi tersebut akan kami wujudkan melalui misi aksi nurani sebagai berikut: meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berjati diri Melayu dan agamis. 2. Meningkatkan peran sektor pelabuhan dan industri sebagai penopang struktur perekonomian Kota Dumai yang berdaya saing. 3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah yang mendukung perekonomian dan fungsi ruang. 4. Mewujudkan kepemerintahan daerah yang baik melalui peningkatan kapasitas dan profesionalitas aparatur pemerintah. 5. Mewujudkan Dumai sebagai kota berwawasan lingkungan. Sebelum kita lanjutkan ke nomor urut 5, kita break sebentar karena ada mau pematian atau pemadaman listrik sejenak. Kita tunggu, kita persilakan untuk duduk dulu karena akan ada pematian. Kita lanjutkan untuk pasangan nomor 5, yaitu kita mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi dan misi ini kita bangun, kita buat dari pengalaman saya menjadi wakil wali kota 5 tahun yang lalu untuk Dumai ke depan yang lebih sejahtera. Visi kita adalah terwujudnya masyarakat Kota Dumai yang sejahtera, agamis, dan berbudaya. Misi
mewujudkan Kota Dumai sebagai pusat perekonomian yang berdaya saing, mewujudkan peningkatan aksesibilitas infrastruktur dalam upaya mendorong percepatan pembangunan serta pemerataan sampai ke daerah pinggiran, mewujudkan Kota Dumai jadi kota yang bersih, sehat, nyaman dan hijau, yang berwawasan lingkungan, mewujudkan pemerataan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, peluang lapangan kerja, dan match antara dunia pendidikan dan kesempatan kerja serta pendapatan teknologi maju, peningkatan dan pemasaran nilai-nilai budaya Melayu dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat yang bersandar pada moralitas agama. Kita memiliki sukses pembangunan Kota Dumai 5 tahun ke depan. 1. Sukses dalam membangun kualitas sumber daya manusia dan jaminan kesehatan masyarakat. Sukses dalam penguatan infrastruktur dan kawasan industri. 3. Penguatan ekonomi kerakyatan dan investasi. 4. Sukses dalam penguatan nilai-nilai budaya dan agama. Dan 5. Sukses dalam penguatan pemerintahan yang bersih atau clean governance serta pemerintahan yang baik, good governance. Terima kasih. Baiklah, Bapak hadirin dan pasangan calon yang kami muliakan, untuk sesi yang kedua kami akan menanyakan kepada Bapak-bapak pasangan calon terhadap visi dan misi yang saudara buat. Pertanyaan pertama akan kami berikan kepada Pak Dr. Ihsan bersama pasangannya. Kita memahami tadi Bapak tadi sudah menyampaikan bahwa visinya adalah untuk menjadikan Kota Dumai sebagai pelabuhan dan industri yang kokoh dalam rangka masyarakat itu tumbuh pada budaya Melayu dan menuju masyarakat yang madani. Kita pahamkan bahwa dalam sistem pemerintahan kita itu kalaulah maunya desentralisasi itu dilaksanakan secara benar, mungkin tidak ada masalah. Tetapi pelabuhan bukanlah kewenangan daripada pemerintah daerah. Sementara pasangan calon nomor 1 Pak Ihsan dan Ibu Yanti ingin memperkokoh daripada Kota Dumai dari sudut pandang pelabuhan. Untuk itu kita pertanyakan, bagaimana saudara mewujudkan visi dan misi yang saudara buat jika kepengurusan pelabuhan itu bukan diatur oleh pemerintah daerah, tetapi lebih dominan diatur oleh pemerintah pusat, yaitu Pelindo. Bagaimana saudara mewujudkan dengan posisi seperti ini? Waktu diberikan 2 menit mulai dari sekarang. Ya, terima kasih Pak Sujanto. Jadi memang ada beberapa kewenangan tentang pelabuhan yang dimiliki oleh pemerintah pusat, ya, tetapi tidak semua. Ya, terhadap beberapa kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kota Dumai itu akan kita maksimalkan. Ya, karena apa? Karena Dumai memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan majunya sektor kepelabuhanan. Ya, banyak tenaga kerja yang terkait dengan sektor pelabuhan di Kota Dumai. Nah, untuk bagian yang tidak bisa dimiliki kewenangannya oleh pemerintah Kota Dumai, maka saya dan Bu Yanti yang akan mencoba melakukan pendekatan, ya, dan meminta kepada pemerintah pusat itu untuk memberikan sebagian kewenangannya yang telah ditetapkan, ya, seperti misalnya bagian-bagian daripada barang impor yang selama ini dibatasi dimasuki pada beberapa pelabuhan di Indonesia terkecuali Dumai, itu akan kita mencoba mendesaknya supaya dimasukkan ke Dumai, ya, tentu saja dengan lobby-lobby dan pendekatan. Kita mempunyai, saya dan Bu Yanti memiliki jaringan yang baik, baik pada tingkat daerah maupun tingkat nasional untuk melakukan itu, dan Ibu Yanti memiliki banyak sekali jaringan untuk itu. Beliau bisa menceritakan, silakan Bu. Karena Pelindo memang pusat dari Jakarta atau Pelindo utama yaitu di Medan. Jadi kita berharap karena di Pelindo ini banyaknya masyarakat Dumai ketergantungannya di situ, terutama
seperti agen-agen pelayaran, ya, yang mana agen-agen pelayaran rata-rata mereka berhubungan erat dengan Pelindo, dan kita berharap nanti bagaimana ikut campurnya pemerintahan daerah ini supaya Pelindo mengambil antisipasi atau memperhatikan masyarakat yang ada di Kota Dumai yang mencari makan di daerah di sekitarnya. Terima kasih. Terima kasih. Untuk pasangan berikutnya kami akan mempertanyakan kepada pasangan nomor 2. Tadi kita mendengar semua bahwa visi daripada pasangan calon nomor 2 adalah menjadikan terwujudnya masyarakat Dumai yang makmur dan madani. Kita tahu bahwa konsep makmur dan madani sudah masuk dalam situ makmur. Sementara Kota Dumai adalah kota yang terdiri dari beragam-ragam etnik. Dalam konsep madani adalah civil society, itu akan memberikan semua konsep. Namun kita harus ingat bahwa Dumai adalah kota Melayu. Boleh dikatakan adalah daerah bekas kerajaan Melayu. Dan Dumai juga merupakan, kalau kita urut dari Bukit Batu, dia adalah termasuk provinsi pada waktu itu, salah satu provinsi di Kerajaan Siak. Artinya, bagaimana saudara ingin mewujudkan kemakmuran dari masyarakat yang dulu homogen, sekarang terdiri daripada komunitas, yang mana nanti komunitas itu akan mengikuti pola pikir dan pola perilaku daripada masyarakat Melayu, seperti konsepnya Nabi Muhammad SAW ketika dia melakukan kontrak sosial ini kota Madinah menjadi kota madani, yaitu memberikan semua warga yang ada di situ, bahkan beliau memberikan jaminan bagi kaum Nasrani yang mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah pada waktu itu akan dilindungi. Nah, bagaimana saudara ingin mewujudkan seperti itu? Kami telah mulai dari sekarang. Terima kasih, saudara moderator. Tentu apa yang disampaikan perbandingan antara masyarakat yang dulunya homogen sekarang sudah heterogen Kota Dumai, ini memang konsekuensi dari suatu perkembangan suatu daerah, terutama Dumai yang begitu sangat terbuka, ya, dengan adanya beberapa industrialisasi dan potensi pelabuhan yang luar biasa, sehingga berbagai suku, berbagai masuk ke Dumai ini sendiri. Nah, Dumai tentu dalam proses ini, terutama insya Allah apabila kami diamanahkan nanti, ini tentu kami tetap membuat suatu konsep dengan kita tidak terutama dengan NKRI kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, tentu bagaimana Dumai ini menjadi aman, sejuk dan damai. Nah, konsep ini sebenarnya sudah ada dilakukan Dumai dengan melakukan kerjasama dengan LKKMD, namanya Lembaga Kerukunan Masyarakat Dumai itu sendiri. Ini terhimpun dari berbagai kalangan, ya. Nah, ini salah satu mitra kerja nantinya dari pemerintah Kota Dumai, bagaimana persoalan-persoalan yang tumbuh, ya, di masyarakat, terutama antara suku, antara agama dan lain sebagainya, ini bisa kita eliminir sekecil mungkin, dan ini sangat efektif sekali. Nah, untuk ini tentu justru dengan banyaknya pendatang itu sendiri, ini membuat tantangan dari masyarakat Dumai untuk maju bersama-sama, karena ingin kita membangun Dumai ini kan penuh dengan kebersamaan, dengan kesejukan dan kedamaian, sehingga konsep masyarakat Dumai makmur dan madani ini insya Allah akan dapat terwujud dengan baik apabila konsep-konsep tersebut dapat kita jalankan bersama. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikutnya kami akan berikan juga pertanyaan kepada pasangan calon nomor 3. Tadi pasangan calon nomor 3 juga menyampaikan tentang visinya, yaitu mewujudkan Kota Dumai negeri bertuah.
bersih, santun, aman, dan harmonis. Ya Pak ya. Kita tahu bahwa Kota Dumai adalah di pinggir bibir pantai timur Sumatera dengan kontur yang sebagian besar adalah daerahnya datar dan rawa. Bersih adalah satu wujud untuk memberikan gambaran bahwa siapa yang di dalam itu akan memberikan gambaran orangnya seperti itu juga. Tapi kita lihat di pinggir pantai bibir Kota Dumai itu, dari ujung Pelitung sana sampai ke Tritip ya, itu ada hal yang sangat memedihkan mata. Kemudian kalau pagi menyesakkan napas, yaitu pabrik-pabrik Pak. Jadi konsep bersih di sini harus dua, ada konsep bersih fisik, ada konsep bersih non fisik. Saya tanyakan, bagaimana Bapak mau membersihkan lingkungan udara yang sementara ini ada pabrik di pinggir pantai itu? Itu yang pertama. Oleh karenanya saya ingin menanyakan, bagaimanakah Bapak bisa membersihkan dari segi fisik loh ya, bukan dari segi non fisik, kondisi udara yang notabene di pinggir pantai bibir timur Kota Dumai ini ada perusahaan-perusahaan. Kalau pagi kita terasa betul sesaknya, bau macam-macam. Dan ini prediksi kalau terus begitu 20 tahun yang akan datang banyak orang kena sakit ispa. Pertanyaan saya, bagaimana Bapak untuk menyelesaikan ini? 2 menit. Terima kasih atas pertanyaannya. Memang inilah sebenarnya suatu tantangan bagi kita, bagi negeri kita karena setelah terlanjur kita meletakkan industri sebagai pilar dari awal-awal di masa-masa ini. Inilah suatu tekanan ke kita, dan kita sangat dibutuhkan oleh negara ini sebagai pintu masuk dalam perdagangan itu sendiri, sehingga kita terpaksa menciptakan kawasan-kawasan industri di pinggir laut yang akibatnya akan berpengaruh pada kesehatan masyarakat kita. Dan inilah kami bermaksud berencana, berkeinginan, dan itu kami yakin kehendak seluruh masyarakat Kota Dumai bahwa kita harus benar-benar memperhatikan industri-industri yang akan kita bangun berkaitan dengan perizinan, apakah memenuhi wawasan lingkungan atau tidak. Ini program kita di masa-masa yang akan datang. Yang telah terjadi, kita akan berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan KLH, kantor lingkungan hidup. Kalau perlu kita jadikan satu satgas sendiri agar mereka mampu lebih memperhatikan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berwawasan lingkungan hidup. Jadi seandainya kami dipilih, diamanahkan, kami akan turun ke lapangan mengecek perusahaan-perusahaan yang ada di pinggir pantai. Semoga mereka nanti melaksanakan kewajibannya tentang lingkungan hidup. Mudah-mudahan mereka melaksanakan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Terima kasih. Terima kasih kepada pasangan nomor 4. Tepuk tangan dulu Bapak-Bapak, Ibu, supaya selanjutnya beralih ke pasangan nomor 4. Warna biru, cerah langit kuning di bawah ini ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Tadi Pak Abdul Kasim dan Ibu Nuraini SD telah menyampaikan visi dan misi, yaitu ingin menunjukkan Kota Dumai aksi yang unggul dengan masyarakat bernurani dan berbudaya Melayu menuju Kota Dumai berwawasan lingkungan. Tadi sudah kita katakan, lingkungan di Kota Dumai itu hampir 80% adalah rawa ya, ya, dan hanya sekian persen yang berbukitan. Namun demikian,
bahwa untuk mensinergikan antara pantai dan darat, kemudian antara manusia-manusianya yang ada di sini, Bapak telah berazam, ini kan azam mimpi untuk ke depan, bahwa Dumai akan unggul. Saya tanyakan, unggul di bidang apa yang Bapak maksudkan? 2 menit dari sekarang. Pertama, unggul dengan sumber daya manusianya. Kedua, unggul dengan infrastrukturnya. Unggul dengan kesehatan masyarakatnya. Unggul dengan keamanannya. Dan unggul dengan kepastian hukumnya. Silakan kalau ada lagi tambahan. Ibu, masih waktu masih panjang. Dan kedua, selanjutnya yang pertama lagi, bahwa Dumai mempunyai bermacam ragam suku yang ada. Maka kita akan menyatukan seluruh suku ini menjadi satu kekuatan untuk potensi kota Dumai ke depannya. Untuk menggali suatu objek wisata, kita akan membangun suatu objek wisata miniatur kebudayaan yang berada di kota Dumai, yang mana dipayungi oleh lembaga Melayu Kota Dumai, sesuai dengan pepatah Melayu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ada tambahan dari Bu Wakil? Cukup. Kita tunggu waktu karena kita terus. Terima kasih kepada pasangan wanita. Yang berikutnya, di dalam isinya telah menyampaikan, yaitu masyarakat Kota Dumai sejahtera, agamis dan berbudaya. Di dalam pelaksanaannya, kemudian dalam visinya itu disampaikan juga tentang kebijakan lokal. Kami ingin melihat atau mendengar sumber daya Kota Dumai itu. Artinya kalau kita bandingkan dengan kota-kota yang lain, daerah-daerah yang lain, ada pertambangan, ada perkebunan dan sebagainya. Dari sumber daya itu Dumai tidak memiliki apa-apa. Dan pasangan nomor 5 telah menetapkan ingin mengembangkan yaitu sumber daya lokal. Dalam hal ini seperti penguatan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat. Kami tanyakan, sumber daya lokal seperti apa yang pasangan nomor 5 maksudkan sehingga membawa kesejahteraan masyarakat agamais dan berbudaya Melayu. Moderator, kita akan mengembangkan ekonomi lokal. Yang pertama, kita akan mencetak sawah sebanyak 5 hektar yang ada di Kota Dumai. Tujuannya adalah bagaimana kita berswasembada padi. Di sana akan kita bangun infrastrukturnya, masyarakatlah yang akan menanam. Kemudian yang kedua, kita akan bangun leadership kita, pendidikan-pendidikan yang kita sesuaikan dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Dumai, sehingga harapan-harapan kita ke depan bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2010 ini akan terlaksana 70%, 30% untuk masyarakat Dumai, 70%, 30% untuk anak di luar Kota Dumai. Kemudian yang kedua, selain pertanian, peternakan kita juga akan kita kembangkan di Kota Dumai, karena kebutuhan sapi, kebutuhan ikan masih banyak diperlukan. Dumai masih mengambil dari Sumatera Utara, Sumatera Barat dan lain-lain. Bahkan Dumai banyak lahan-lahan yang masih kosong. Inilah akan kita manfaatkan lahan-lahan kosong di perumahan-perumahan itu untuk ternak, untuk ternak ayam, ternak ikan dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, kita akan juga bagaimana masyarakat kita untuk berdagang yang baik, karena masyarakat kita ini banyak pedagang-pedagang pasar. Perlu kita bangun pasar-pasar tradisional, sehingga harapan kita ke depan masyarakat kecil akan terdongkrak dengan ekonominya, sehingga
sehingga terwujud masyarakat kita menjadi masyarakat yang sejahtera, agamis dan berbudaya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk semua pasangan. Dan berikutnya kami akan menanyakan nanti secara acak, ya, artinya tidak berurutan, tentang misi yang Bapak dan Ibu sampaikan tadi. Yang pertama akan kami tanyakan nomor urut 3, yaitu dengan konsep bertuah tadi. Tadi Bapak katakan bahwa akan memberikan sanksi atau ketegasan bagi perusahaan-perusahaan yang tidak menjalankan peraturan yang telah ditetapkan, ya. Nah, sekarang saya melangkah kepada yang non fisik, bertuah yang non fisik. Tadi yang fisik. Bahwa kota Dumai adalah kota yang heterogenitas, yaitu semua etnik masuk di sini. Karena kata bertuah itu harus memberikan gambaran bahwa Dumai mempunyai adat peradaban, nilai yang hampir mirip dengan masyarakat Melayu Riau lainnya. Saya pertanyakan, bagaimana visi dan misi saudara untuk menjadikan kaum pendatang, yang menjadikan kaum pendatang menjadi orang yang merasakan bahwa Dumai ini miliknya, sehingga tidak ada lagi kata saya dari Sumatera Utara, saya dari Jawa, tapi dia berdiam, tapi saya adalah anak jati diri Dumai. Menjadikan pendatang menjadi masyarakat atau menjadi orang Dumai yang bertuah tadi. Silakan Pak, 2 menit dari sekarang. Terima kasih Pak. Jadi langkah-langkah dalam melanjutkan visi misi kami di poin 5, yaitu menciptakan kawasan wisata etnis dan menempatkan Melayu sebagai payung negeri. Bahwa kita ketahui Dumai ada 17 suku. Jadi tentu di dalam bermacam-macam suku, tentu kita mengharapkan kenyamanan dan keharmonisan dari masyarakat yang ada di kota Dumai dipayungi oleh payung, yaitu Melayu sebagai payung negeri yang kita harapkan bisa sebagai mengayomi masyarakat yang lain-lainnya di daerah Dumai. Memang kita sadar betul bahwa ketika kita sampaikan kata bertuah itu akan identik dengan Melayu. Disinilah kami sebenarnya meletakkan posisi Melayu itu. Kami merencanakan akan ada pengembangan budaya-budaya di antar suku-suku yang ini kami maksudkan agar semua terayomi. Kami bermaksud tidak meletakkan Melayu sebagai yang pertuan di negeri ini, tetapi meletakkan Melayu sebagai saudara tua di kota Dumai ini. Ini yang dimaksud. Jadi masih ada waktu 22 detik. Jadi sebagaimana yang disampaikan tadi, harapan kami dengan adanya Melayu sebagai yang dibuangkan di daerah ini, terpayunglah, terorganisasilah, terpeliharalah suku-suku yang ada di kota Dumai. Terima kasih. Berikutnya kami akan tanyakan pasangan calon nomor 5. Tadi Bapak telah menyampaikan bahwa akan melakukan pemberdayaan pemerintah dengan membuka mencetak sawah. Mencetak sawah, terus meningkatkan peternakan, meningkatkan ekonomi rakyat. Saya bertanyakan semua, berapa jumlah petani sawah, petani dan peternak yang ada di kota Dumai? Karena Bapak sudah berpengalaman
di dalam pemerintahan selama 1 periode, maka kami pertanyakan itu berapa jumlahnya dan berapa luas kota Dumai yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan tersebut, yaitu jadi kelompok tani yang ada di kota Dumai sekitar 239 kelompok tani, kemudian kelompok ternak sekitar 289 kelompok ternak. Kelompok tani di sini banyak tempat-tempat yang sudah kita bangun di sini, baik itu peternak kaul lebar, kemudian bertimbun, kemudian padi dan lain-lain. Ini harapan-harapan kita ke depan bahwa pertanian ini kita kembangkan. Kemudian lahan kita masih banyak yang kosong di kota Dumai, karena lahan di Dumai adalah 1.700 hampir 2.000 km persegi. Terluas Dumai adalah kota yang terluas di kota Dumai, di Indonesia. Sehingga harapan kita bahwa daerah-daerah yang kosong ini nantinya dengan telah terbentuknya RT/RW yang disahkan oleh pusat, insya Allah lahan-lahan yang kosong ini akan kita manfaatkan untuk pertanian, peternakan dan sebagainya. Kemudian kita punya lahan-lahan kosong, yaitu lahan-lahan tanah konsesi yang ada di kota Dumai, yaitu lahan Zimron, sekitar kurang lebih 3.000 sekian hektar. Mudah-mudahan dengan lahan-lahan yang sekarang dikuasai oleh Zimron nantinya, ini akan kita ambil dan ini akan kita manfaatkan untuk pertanian untuk wilayah kota Dumai. Ada lagi tambah dari Pak calon wakil wali kota kalau ada? Saya tambahkan bahwa lahan konsesi yang kami sebutkan saat tadi akan kami peruntukkan demi kesejahteraan rakyat Dumai, yang otomatis akan meningkatkan perekonomian rakyat Dumai. Terima kasih. Berikutnya kami akan menanyakan kepada pasangan calon nomor 1. Tadi kita sudah menyampaikan bahwa ada hubungan pusat dan daerah. Mau tidak mau kita seperti itu. Desentralisasi adalah bagian pelimpahan. Namun demikian kita harus ingat bahwa kota Dumai, kalau kita lihat potensi bukan hanya pada pelabuhan saja, apalagi kalau kita lihat Dumai adalah daerah transit, yaitu terletak di segi 4 atau persilangan jalan. Bagaimana Bapak dapat memanfaatkan lintas, yaitu darat antara Sumatera Utara dengan lintas yang ada di Riau, yang merupakan juga pintu-pintu masuk daripada barang, jasa, manusia. Karena kalau pelabuhan itu tadi pelindung yang sudah begitu kokoh, tentu ada potensi lain, yaitu bagaimana Bapak memanfaatkan letak geografis daripada kota Dumai yang hari ini akan diincar oleh para pengusaha, baik pengusaha yang melakukan transportasi lewat laut maupun transportasi lewat darat, yang sebentar lagi ada rel kereta api yang akan masuk, kemudian ada jalan tol. Kami pertanyakan potensi seperti itu, bagaimana Bapak bisa mewujudkannya supaya pelabuhan itu jangan dianggap sebagai pikiran laut saja, pelabuhan juga ada di darat. Bagaimana strategi Bapak untuk melaksanakan potensi kota Dumai yang strategis, Yanto? Kita bersyukur Dumai ini memiliki hampir semua potensi yang dimiliki. Kalau kita melihat, ya, Dumai memiliki laut, Dumai memiliki pantai, Dumai memiliki sungai, Dumai memiliki bukit, Dumai memiliki industri, Dumai memiliki tanah pertanian, Dumai memiliki hampir semuanya yang dimiliki oleh rata-rata daerah-daerah di Indonesia ini. Tetapi sayangnya barangkali kita belum pernah memiliki orang yang bisa mengelolanya dengan baik. Apa yang akan kami lakukan, saya dan Bu Yanti, insya Allah dengan pengalaman kami,
saya memiliki pengalaman di bidang penataan kota, di bidang perencanaan dan infrastruktur. Pertama sekali yang akan kita lakukan adalah kita membenahi infrastruktur yang ada di Kota Dumai. Infrastruktur yang paling penting adalah infrastruktur air bersih, karena keterkaitan aktivitas kepelabuhanan dan aktivitas-aktivitas yang lain di Kota Dumai, terutama sekali yang dirasakan oleh masyarakat dan sektor industri adalah masalah air bersih. Jadi air bersih harus segera dituntaskan. Kemudian yang kedua adalah urusan infrastruktur jalan. Kita akan mencoba membangun jalan-jalan, ya, termasuk jalan-jalan alternatif yang ada di Kota Dumai, sehingga jalur yang masuk ke daerah pelabuhan dan juga ke daerah perkotaan dan daerah industri yang lainnya ini bisa memiliki akses yang baik. Kemudian yang ketiga yang kita lakukan adalah kita akan melakukan perencanaan yang baik terhadap daerah-daerah kita, sehingga kalau kita bisa membenahi daerah kita dengan baik, maka Dumai akan menjadi titik tangkap yang sangat bagus, baik dari Sumatera Utara, baik dari kabupaten-kabupaten yang lain, sehingga Dumai betul-betul menjadi pintu gerbang yang handal. Tetapi syaratnya adalah kita harus mencukupkan infrastrukturnya, kita harus membuat perencanaan yang baik, kemudian kita bisa melaksanakannya, sehingga terwujudnya Dumai sebagai pintu gerbang akan terlaksana insya Allah. Terima kasih kepada calon yang sedang dibaca, yaitu pasangan nomor 4. Tadi saudara juga sudah menyampaikan tentang aksi nurani. Retorikanya cukup menarik. Aksi nurani, artinya aksi jiwa, gitu kan? Aksi jiwa. Tetapi perlu dipahami, aktivitas jiwa itu harus ditempuh dengan pelaksanaan pendidikan. Pelaksanaan pendidikan. Sekarang tadi ada kaitannya bahwa Dumai ini adalah kota terbuka, lintasan utara, selatan, barat, dan timur. Maknanya bahwa semua paham akan masuk di kota Dumai ini tanpa ada saringannya. Kalau sekarang mungkin belum begitu dasar, tetapi unsur-unsur pekat, narkoba, dan lain-lain yang masuk di sini. Bagaimana Bapak ingin melaksanakan masyarakat yang aksi nurani tadi, sementara kotanya sangat terbuka, di mana saja boleh masuk? Pertanyaannya saya adalah, bagaimana Bapak akan mewujudkan masyarakat yang sesuai dengan budaya Melayu dengan kondisi kota Dumai yang sangat terbuka ini? 2 menit. Kita harus bangga dengan Dumai. Dumai merupakan pintu gerbang Provinsi Riau, yang mana mempunyai 7 kecamatan, 33 kelurahan, dan mempunyai selat dan sungai yang di tepi pantai. Semuanya mengarah ke laut. Dan kita harus ada kebersamaan dulu antara legislatif, yudikatif, dan eksekutif untuk duduk bersama untuk menjaga keamanan kota Dumai yang kita cintai. Dan Dumai ada masakan santun dan sopan, ramah dan welcome untuk siapa saja datang ke Dumai, tetapi harus taat dengan kebudayaan kota Dumai. Maka dari itu aksi nurani apabila diberikan kesempatan, kekuatan potensi yang ada di kota Dumai ini akan kita satukan untuk memerangi hal-hal yang telah terjadi di kota Dumai, dan kita akan bergandeng tangan untuk memerangi seperti narkoba dan hal-hal yang lainnya. Terima kasih. Waktu masih ada, silakan Pak Ibu Wakil, Ibu calon wakil. Masih ada waktu 50 detik. Silakan. Di sini saya kami tambahkan bahwa kami ketahui betul kota Dumai bahwa ada pelabuhan-pelabuhan yang perlu kita ilegalkan. Kita ilegal menjadi legalkan mereka supaya kita bisa memantau barang apa yang masuk dari daerah lain masuk ke kota Dumai. Yang kedua, ada 2 pintu, yaitu di daerah Rohim dan Bengkalis. Ini kita harus ada penjagaan ketat. Kita minta bekerjasama dengan pihak keamanan, yaitu pihak kepolisian, supaya Dumai nyaman dan sentram bagi masyarakat kota Dumai ke depannya. Amin. Silakan, masih ada waktu 10 sudah cukup waktu.
Ini untuk pasangan